Shalom semuanya. Anak-anak muda, shalom. Bersyukur ya hari ini setiap bulan di awal bulan kita gereja, baik anak muda, orang dewasa boleh merayakan satu perjamuan kudus bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan ya. Saudara, kita akan merenungkan satu tema yaitu hidup seturut dengan Injil. Ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, ya, rumah tangga mana yang tidak pernah ada konfliknya? Apakah ada? Hubungan antar manusia, interaksi antar manusia yang mana yang tidak pernah berselisih satu sama lain? Ya. Pertemanan mana yang tidak pernah terjadi gontok-gontokan satu sama lain? Kalau kita ngomong lagi di dalam jemaat Tuhan, ya. Gereja mana yang tidak pernah berselisih di antara jemaat? Baik orang dewasa dengan orang dewasa, anak muda dengan anak muda yang lain, bahkan anak muda di rumah dengan orang tuanya, ya, dengan teman-teman sebayanya, semua boleh dikatakan hubungan manusia pernah terjadi konflik perselisihan. Nah, konflik perselisihan ini memang akan terjadi, saudara, karena memang unsur ego manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita tahu bahwa Adam menyalahkan Hawa, lalu Hawa menyalahkan si ular, dan terjadi saling menyalahkan. Merasa dirinya benar, egonya itu dia sendiri yang penting dan dia sendiri yang benar, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan nanti yang kita baca, saudara bisa buka di dalam surat Filipi ini, saudara sekalian, ya, pasal 4 ayat 2, di situ disebutkan ada dua orang yang berselisih di situ. Perhatikan saya bacakan, Filipi 4 ayat 2, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ada yang namanya Euodia dan Sintike, dua wanita di dalam gereja yang berselisih. Kelihatannya mereka ini orang yang cukup berpengaruh loh, ya. Sampai harus ditulis oleh Paulus di pasal 4 pasal terakhir ini, lalu dinasehati secara terbuka, secara publik, saudara. Saudara bayangkan kalau nama mereka dibacakan di tengah-tengah jemaat seperti ini, wow, ini bukan persoalan kecil, ya. Persoalan kecil yang menyebabkan konflik bisa diabaikan. Tapi kelihatannya ini persoalannya cukup signifikan. Sehingga Paulus harus menulis dan minta mereka itu untuk bisa menyelesaikan konflik mereka, saudara. Ya. Saudara, Paulus waktu menulis surat ini bukan tujuannya untuk lebih menjatuhkan mereka, bukan. Tujuannya bukan untuk juga mencari kesalahan mereka, bukan. Paulus tidak mengungkap sumber pertikaian mereka, tidak. Paulus menuliskan ini secara terbuka dengan maksud supaya mereka itu bisa berdamai dan diperdamaikan oleh pihak ketiga di sini, saudara. Ada Sunsugos di situ, ada Clemens dan lain-lain sebagainya. Paulus sangat ingin Euodia dan Sintike ini berdamai, gitu ya. Karena mereka sebetulnya adalah rekan kerja, berdampingan di dalam tim untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Saudara bayangkan kalau di dalam satu tim terjadi konflik, bagaimana rasanya? Saudara bayangkan, ya, sini ada guru sekolah minggu. Kalau antar guru sekolah minggu sebagai satu pengurus cekcok satu sama lain, bisa seperti apa, saudara? Saudara bayangkan anak-anak muda, ya, ribut satu sama lain, misalnya sebagai pengurusnya atau sebagai aktivisnya, berantem satu sama lain. Saudara bayangkan kalau diaken satu dengan diaken yang lain tuh bertengkar, saudara, ya, bertengkar. Bahkan saudara bayangkan kalau hamba Tuhan di tengah jemaat tuh berantem, saudara. Ini ada satu gereja, hamba Tuhannya bisa berantem di tengah-tengah jemaat. Saudara bayangkan betapa rumitnya dan betapa membutuhkan usaha untuk menyelesaikannya. Konflik yang terjadi itu, ya, seharusnya kita itu bisa fokus pada pekerjaan Tuhan, akhirnya harus
memikirkan bagaimana mengatasi konflik ini. Bukan hanya energi saudara yang harus saudara keluarkan, pikiran, waktu saudara. Bahkan mental saudara secara psikologis juga banyak yang terpukul. Kalau ada orang bisa akhirnya terjadi konflik. Bahkan saudara ya, itu sangat melelahkan kalau ada konflik di antara rekan itu. Akan menjadi, hati itu menjadi tawar. Udah, gak usah pelayanan lagi deh. Usah tinggalkan aja lah pelayanan begitu. Bisa tawar hati saudara. Kalau di dalam satu tim, di dalam satu kelompok, itu terjadi perselisihan saudara. Banyak hal bisa terhambat oleh karena perselisihan. Kalau itu berlarut-larut, dampaknya akan makin besar saudara. Saudara sekali lagi, perselisihan tidak bisa dihindarkan. Tetapi seharusnya, sebenarnya ada jalan keluarnya saudara. Ada jalan keluarnya. Sekali lagi, perselisihan mungkin tidak bisa dihindari. Tetapi jalan keluar selalu ada saudara. Pertanyaannya cuma begini. Waktu saudara berselisih satu sama lain, maukah saudara punya keinginan untuk berdamai? Atau lebih mengedepankan egonya dan gak mau mengalah? Pertanyaannya waktu saudara berselisih, apakah saudara mau taat kepada nasihat firman Tuhan? Supaya saudara bisa rendah hati. Apakah waktu saudara berselisih, saudara mau hidupnya betul-betul tunduk pada Injil. Mengikuti nasihat. Apakah itu yang saudara mau lakukan atau tidak? Pertanyaan itu. Kita. Bagaimana supaya kita itu bisa menghidupi Injil itu dan dalam kehidupan kita betul-betul menampilkan anak-anak Tuhan yang baik, saudara. Saudara yang pertama, kalau sudah perhatikan, ya di ayat yang ke 2 tadi, yaitu sehati sepikir, saudara. Sehati sepikir, ya. Kata ini, saudara, itu muncul beberapa kali di dalam tulisan Paulus. Sehati sepikir. Paulus memberikan sangat banyak contoh untuk hal ini. Ya misal di ayat 2, di pasal 2 ayat 20, pasal 2 ayat 2 dulu dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Lalu di ayat 20, karena tidak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan dia. Dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Lalu di pasal 4 ayat yang kedua yang tadi kita sudah baca. Ewodia ku nasihati, Sintike ku nasihati. Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Minimal ada 3 kali dicatat oleh Paulus untuk sehati, seruan untuk sehati, sepikir saudara. Dan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah jemaat Tuhan sedang terjadi ketidaksatuan hati. Ya, sedang tidak ada yang namanya sehati sepikir. Masing-masing orang menunjukkan egonya. Masing-masing orang ingin dipentingkan daripada mementingkan orang lain. Masing-masing orang ingin dilayani daripada melayani. Masing-masing orang ingin diperhatikan daripada memperhatikan orang lain, saudara. Saudara, kalau ini konflik terjadi, nggak heran saudara. Karena masing-masing orang ingin dirinya diutamakan. Saudara, kalau kita perhatikan hari ini banyak terjadi di dalam gereja. Seperti yang saya sebutkan tadi, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan. Aktivis dengan aktivis bisa bercekcok di gereja, saudara. Ya, pelayan-pelayan Tuhan bisa ribut, saudara. Ya. Berapa banyak kehendak Tuhan yang lalai dilakukan karena orang masing-masing mementingkan egoisnya. Berapa banyak pekerjaan Tuhan yang terhambat karena masing-masing orang hanya mau dilayani dan tidak mau melayani Tuhan. Sudah berapa orang yang akhirnya cuek, gak mau ambil bagian dalam pelayanan. Oleh karena dia merasa dirinya lebih utama dan tidak perlu melakukan itu semua. Dan gak mau keluar dari zona nyaman, saudara. Sudah banyak pekerjaan Tuhan itu terhambat karena keegoisan manusia. Anak-anak Tuhan, orang-orang di dalam jemaat Tuhan itu sendiri, saudara. Kalau ada gereja yang terus berkonflik seperti ini, harus bertobat, saudara.
harus bertobat. Gereja harus rendah hati, harus belajar sehati sepikir. Ya, seperti Tuhan kita, Allah kita. Allah Tritunggal, saudara kau perhatikan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Begitu sehati di dalam pekerjaan Tuhan. Begitu harmonis, tidak meninggikan egonya, kepentingannya. Saling mau tunduk, anak mau tunduk kepada Bapa. Roh Kudus mau tunduk kepada Kristus dan kepada Bapa untuk diutus. Saudara. Begitu harmonisnya karena mereka sehati sepikir di dalam pekerjaan Tuhan ini. Saudara. Sudah teladan Kristus, apalagi kalau ditulis di dalam pasal 2 itu. Sungguh-sungguh merendahkan hati, merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seperti seorang hamba. Saudara. Taat mati sampai di kayu salib. Sudah bukankah ini satu pemikiran yang mesti kita miliki? Sehati sepikir di dalam Tuhan, saudara. Bukan meninggikan ego, tapi mau belajar seperti berpikir seperti pikiran Tuhan. Mau belajar bagaimana cara Allah berpikir. Saudara sekalian, sehati sepikir, itu di dalam bahasa Inggrisnya jelas sekali, gampang diartikan. Agree in the Lord, saudara. Setuju di dalam Tuhan, itu artinya. Ya. Setuju di dalam Tuhan. Saudara. Kalau orang-orang percaya, saudara, mau hidup di dalam Injil Tuhan, saudara. Di dalam Tuhan, belajar untuk bisa setuju di dalam Tuhan. Saudara. Kesatuan roh itu yang kita miliki, masing-masing punya roh. Roh itu menyatukan kita. Untuk bisa punya prinsip sehati sepikir, saudara. Bagaimana kita bisa sehati sepikir? Bagaimana kita bisa saling setuju di dalam Tuhan? Gereja itu urusannya banyak. Dari urusan receh sampai urusan besar tuh banyak sekali. Bukan hanya di umum, di komisi-komisi semua juga punya urusan, saudara. Dan kalau semakin banyak orang, ya mungkin ada orang mengatakan 1000 orang 1000 kepentingan di dalam gereja. Ya, urusannya juga 1000, saudara. Pekerjaan juga banyak yang dikerjakan. Saudara, bagaimana kita harus bisa belajar sehati sepikir. Belajar untuk agree in the Lord. Setuju di dalam Tuhan. Saudara. Maka dengan urusan yang begitu banyak, sudah orang-orang Kristen harus belajar. Belajar. Gereja, urusan gereja itu bisa dikategorikan banyak, saudara. Ada yang esensi, ada yang tidak esensi. Ada yang prinsip, ada yang tidak prinsip. Saudara. Kita mesti paham dan mesti setuju dengan hal ini. Saudara, Pendeta Stephen Tong ya, sering berkata begini, di dalam gereja itu ada hal yang mutlak, saudara. Gak boleh diganggu gugat. Ada hal yang sifatnya relatif, saudara. Yang mutlak tidak boleh direlatifkan. Yang relatif tidak boleh dimutlakkan. Saudara, yang mutlak itu apa? Yang mutlak itu pengajaran firman Tuhan. Gak bisa dikompromikan. Firman Tuhan harus diberitakan. Yang relatif itu apa, saudara? Yang relatif itu dekorasi gereja. Tapi sayangnya banyak orang bisa ribut karena urusan relatif seperti ini. Urusan dekorasi. Ya, saya maunya dekorasi seperti ini. Saya sudah desain semua, sekarang diacak-acak. Diganti-ganti. Saudara. Orang mempertahankan egonya, keinginannya, kepentingannya. Padahal ini relatif. Saudara. Mau kita agree in the Lord. Belajar setuju tentang hal ini bersama-sama. Yang kita sama-sama sepakati yang mutlak itu harus kita jaga dengan baik. Yang relatif itu biar kita berikan fleksibilitas untuk berkreasi, berkarya di situ dan jangan dimutlakkan. Bahkan Pendeta David Tong, saudara, David Tong itu mengatakan musik ini aja itu relatif bagi gereja. Saudara. Kita bisa nyanyi dengan musik yang full tadi, tapi waktu lampunya mati, saudara, kita bisa nyanyi dengan akapela, bukan? Tanpa harus ada iringan musik. Kita bisa nyanyi juga dengan piano, saudara. Ini relatif. Jangan dimutlakkan harus ada. Ya, kalau lagi kondisi tadi, kita masih bisa nyanyi, saudara. Karena memuji Tuhan itu lebih esensi daripada jenis musiknya. Saudara bisa tepuk tangan saja, bisa memuji Tuhan, saudara. Maka kalau kita punya kesehatian berpikir seperti ini, setuju di dalam Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan, maka yang mutlak tetap mutlak, yang relatif jangan dimutlakkan, saudara. Ya. Seorang pendeta lagi, Yoas Adi Prasetya, seorang profesor dari STFT, saudara ya, dan juga Gembala GKI Kebayoran Baru.
Dalam salah satu seminar dia waktu masa pandemi itu kan gereja bingung mau lakukan apa yang harus dikerjakan, mana duluan, mana yang lebih penting, mana yang tidak. Dia membaginya di dalam 3 hal, saudara. Apa yang must have ada di dalam gereja, itu artinya yang harus ada. Sudah pernah menemukan kata ini di mana, saudara? Karena kan di toko baju itu, kalau baju keluaran baru itu ada tulisan ini, must have, saudara. Seperti kita di drive itu diarahkan untuk, kamu harus punya ini gitu. Di dalam gereja ada yang must have, itu yang mutlak kira-kira begitu, saudara. Yang nggak boleh nggak ada, diganggu gugat, saudara. Kemudian ada yang should have katanya. Should have ini yang sebaiknya ada. Ya, sebaiknya ada. Dan yang ketiga dia mengatakan itu yang nice to have. Nice to have itu ya boleh ada, boleh tidak. Kalau itu ada, itu indah. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa, saudara. Ya. Jadi saudara, inilah yang harus kita setujui di dalam pekerjaan Tuhan. Mana yang must have, mana yang should have, mana yang nice to have, saudara. Di dalam kita melayani Tuhan, saudara. Baju pun sebenarnya itu relatif. Ya, saudara tidak diharuskan melayani dengan berpakaian mewah kan, saudara. Sudah datang dengan hati, bukan dengan pakaian mewah untuk melayani Tuhan. Jadi jangan mengkomplain orang yang memang bajunya tidak sebagus kita, misalnya begitu. Bisa terjadi konflik ini, saudara. Ya bukan berarti kita asal-asalan berpenampilan, enggak juga. Kita harus tampil dengan baik, dengan semaksimal mungkin, saudara. Mana yang must have, should have, dan nice to have, saudara. Biar kita punya kesetujuan, agree in the Lord di dalam pekerjaan Tuhan. Mana yang harus didahulukan, mana yang tidak. Supaya akhirnya kita bisa belajar, ya. Seperti Yohanes Pembaptis berkata, biarlah Kristus itu makin besar, tapi aku makin kecil. Urusan Tuhan yang dimajukan, pekerjaan Tuhan yang diutamakan, bukan pekerjaanku, bukan urusanku, bukan kepentinganku. Kristus makin harus di depan, tapi aku makin harus di belakang. Setujukah saudara dengan hal ini? Agree in the Lord. Setuju di dalam Tuhan. Kalau kita bisa memahami ini, maka kita bisa meminimalisir banyak konflik yang terjadi, saudara. Bukan hanya terjadi dalam gereja, bahkan terjadi di dalam keluarga, kita bisa minimalisir. Minimalkan konflik itu. Di dalam keluarga sudah hal-hal yang tidak esensi juga jangan dijadikan bahan pertengkaran, bahan seolah-olah ini penting mutlak harus ada. Enggak, saudara. Banyak keluarga juga akhirnya ribut untuk hal-hal yang sepele, hal-hal yang receh, hal-hal yang enggak harus diributkan, tapi ribut karena itu. Tapi hal yang penting justru diabaikan di dalam rumah tangga, saudara. Ya, ada keluarga yang waktu ngumpul pergi makan, itu gak sepakat mau makan di mana, saudara. Jadi mau makan apa dan di mana itu jadi sumber keributan. Karena satu gak setuju makan di sana. Satu gak setuju makan di tempat yang lain, saudara. Akhirnya suasana jadi gak enak. Karena terpaksa. Mereka gak bisa menikmati lagi. Padahal yang esensinya adalah kumpul dengan keluarga, makan di situ. Mau makan apa, yang penting ngumpulnya itu lebih bermakna. Entah mau makan di restoran atau hanya di restoran biasa. It's okay. Tidak esensi. Nice to have. Tapi kumpulnya jauh lebih penting, tapi terabaikan oleh karena kita lebih pentingkan hal-hal yang receh tadi. Saudara, mari di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pekerjaan Injil, di dalam pelayanan kita lebih perhatikan hal-hal yang sangat utama, yang memang kita tidak boleh sembarangan di situ. Tapi untuk hal-hal yang tidak prinsip, mari berikan fleksibilitas di situ. Jangan memaksakan, saya maunya begini, ya harus begini. Ya. Saudara, saya di dalam pelayanan anak muda ini, saya juga mengarahkan mereka. Saya concern untuk hal-hal yang bagi kita ini prinsip fundamental, mutlak, gak boleh diubah-ubah. Pemberitaan firman Tuhan, ibadah yang baik itu juga sesuatu yang penting. Tapi soal kreasi mereka, hal yang tidak fundamental, kita memberikan ruang bagi mereka untuk berkreasi. Sehingga mereka bisa menciptakan ibadah-ibadah yang kreatif. Ya, permainan-permainan yang menginspirasi. Karena itu
relatif, saudara. Mengikuti perkembangan zaman, saudara. Ya. Tidak merekan-rekan hamba Tuhan juga sama, saudara. Ya, kalau kita diskusi hal yang penting, saudara. Hal-hal yang prinsip firman Tuhan, penginjilan, pekerjaan Tuhan. Saudara. Tapi kalau hanya cara, metode, kita memberikan fleksibilitas di situ. Orang bisa berkreasi, saudara. Kalau ada usul dengan cara yang lebih bagus, kita bisa terima. Saya tidak harus paksakan cara saya. Karena cara saya memang baik menurut saya. Tapi pandangan orang lain tentu akan berbeda. Jadi saudara sekalian, kalau kita bisa sehati, sepikir, agree in the Lord dalam pekerjaan Tuhan, itu sungguh indah, saudara. Konflik itu bisa sangat-sangat berkurang. Dan konflik bisa diselesaikan kalau kita mau hidup betul-betul belajar sehati sepikir di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, maukah saudara belajar seperti ini? Belajar agree in the Lord, sehati sepikir di dalam Tuhan, dalam pekerjaan melayani Tuhan. Dalam keluarga saudara dengan pasangan, saudara juga harus belajar sehati sepikir dengan pasangan. Orang-orang yang punya teman-teman dekat nih seperti anak muda, juga perlu belajar. Punya teman jangan paksakan, dirimu harus lebih utama. Ya, belajarlah untuk sehati sepikir dengan teman. Kita akan bisa menikmati kebahagiaan, sukacita dari Tuhan dan sangat indah, saudara. Saudara, hal yang kedua yang Paulus juga bicarakan dengan sangat jelas itu adalah tentang sikap hati dan pikiran kita. Di ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus juga mengatakan 2 kali minimal berulang-ulang. Bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Artinya dalam segala keadaan sudah belajar untuk bersukacita. Sudah nggak gampang ya bersukacita senantiasa atau dalam segala keadaan begitu ya. Ada banyak hal yang juga bisa sepertinya merenggut, menghambat kita untuk bersukacita. Apa saja bisa, saudara. Tapi salah satunya saya mau kaitkan dengan kekhawatiran karena dia bicara kekhawatiran juga di situ. Sudah kekhawatiran itu sudah pernah khawatir nggak? Ada yang sedang khawatir nggak hari ini? Anak muda ya meskipun kelihatannya santai-santai, saya kira juga ada banyak yang khawatir. Khawatir masa depannya, khawatir studinya, khawatir dengan keluarganya barangkali. Atau kita yang duduk di bawah sini. Mungkin kita datang dengan banyak kekhawatiran juga. Kekhawatiran itu seperti apa, saudara? Kalau saudara dipenuhi dengan kekhawatiran. Saudara, kalau saya merasa saya khawatir itu, pikiran itu kayak nggak bisa di stop, saudara. Dia jalan sendiri, jalan sendiri. Kita tuh nggak mau pikirin urusan itu, tapi itu nggak bisa dihapus dari pikiran kita. Dia bukan hanya berputar, saudara, tapi dia seperti spiral yang makin lama makin besar. Makin pikir, makin luas, makin khawatir, saudara. Dan makin negatif biasanya. Kalau kita itu orang yang penuh dengan kekhawatiran, kita akan merasa seperti itu, saudara. Ya, kalau saya punya khawatir sudah itu juga membuat kita susah tidur. Ya, susah tidur, saudara. Kalau membaringkan diri di ranjang, memejamkan mata, itu pikiran tuh bekerja. Terus bekerja. Ya, seperti nggak bisa di stop sekali lagi, saudara. Ya. Dan terbebani dengan pikiran itu bisa berjam-jam gitu ya. Bahkan itu rekan saya kemarin WhatsApp, dia orang yang punya banyak pikiran, dari jam 1 dia WhatsApp saya, jam 1 pagi, jam 5 dia belum tidur katanya. Bolak ke kiri, bolak ke kanan, tidur terlentang, tengkurap, tetap aja nggak bisa tidur. Pikiran banyak, ada hal yang dia khawatirkan. Sudah orang begitu banyak pikiran akhirnya membuat kita stres. Stres akhirnya membuat kita sakit, saudara, secara fisik juga. Sudah kekhawatiran akhirnya membuat kita itu melupakan Tuhan. Kita rasanya nggak bisa bersukacita. Bagaimana bisa bersukacita? Pikiran tuh begitu dibebani,
gak bisa tidur, dan mengalami stres. Bagaimana kita bisa bersuka cita, saudara? Itu akhirnya kita karena khawatir, kita lupa banyak hal. Lupa Tuhan, lupa mengandalkan Tuhan. Kita lebih pikir bagaimana ya saya bisa mengatasi ini. Bagaimana saya harus mencari pertolongan ke siapa yang bantu saya untuk ngatasin masalah saya. Akhirnya kita mencari alternatif orang ataupun kemampuan kita bisa mengatasinya, saudara. Nah, Paulus, saudara, tahu kalau banyak orang juga memiliki kekhawatiran. Dia memberikan solusi kepada kita, saudara. Solusi yang bisa membuat kita itu kembali mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan. Solusi yang bisa membawa kita mengalami damai dari Tuhan itu, saudara. Jadi waktu saudara khawatir, Paulus berkata, saudara ya, di ayat yang ke-6, saudara ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sudah waktu sudah khawatir, sudah mengharapkan sesuatu bukan? Tapi kalau sudah tidak berdoa kepada Tuhan, pikiran itu akan terus berputar-putar, saudara. Maka waktu saya khawatir, saya harus stop berpikir yang makin buruk, yang makin negatif. Saya stop sudah benar-benar kalau saya nggak bisa tidur. Stop, lalu apa yang saya lakukan? Saya ingat ayat ini. Saya berkata-kata dalam hati saya kepada Tuhan. Sambil saya terbaring, saya tidak duduk, saya terbaring, memejamkan mata, daripada pikiran itu kemana-mana melayangnya, saya berdoa kepada Tuhan. Sama-sama nggak tidur, tapi kalau saudara nggak berdoa, pikiran itu akan membawa saudara makin stres. Tapi saya memilih berhenti berpikir, mengikuti pikiran saya, dan saya berdoa kepada Tuhan. Dan saya beberapa hari mengalami juga, waktu kita berdoa, waktu saya berdoa, tiba-tiba saya bisa tertidur, saudara. Beberapa jam, lumayan kan? Bisa akhirnya tertidur, saudara. Bisa ada ketenangan. Orang tenang baru bisa tidur. Kalau gelisah hati sudah nggak bisa tidur. Berdoa, waktu berdoa, setiap kali ada kekhawatiran muncul, berdoa kepada Tuhan, saudara. Berkata-katalah kepada Tuhan. Akhirnya waktu memikirkan tentang Tuhan, itu bisa muncul banyak hal kebaikan Tuhan yang Tuhan akhirnya perlihatkan kepada kita. Kebaikan dan kasih Tuhan itu akhirnya flashback kembali. Oh iya, harusnya begitu. Harusnya begitu. Karena di dalam Tuhan, melalui Kristus, apapun yang tampaknya buruk, tidak menguntungkan bagi kita, itu bisa terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu janji firman Tuhan. Itulah berkat Tuhan. Dan ini juga menunjukkan bahwa Tuhan itu memegang kendali yang luar biasa. Apa yang kita anggap buruk, negatif, akan terjadi menimpa kita. Ada kendali Tuhan di situ. Yang bisa mengubah apa yang buruk menjadi kebaikan bagi kita. Ya. Sekalipun saudara doa-doa tertentu kita itu tidak terjawab oleh Tuhan. Ingat, mungkin tidak terjawab oleh Tuhan. Tetapi dikatakan begini, hati dan pikiranmu akan dijaga oleh damai sejahtera dari Allah. Oh saudara, luar biasa bukan? Waktu kita berdoa, waktu kita berseru kepada Tuhan, justru di situ mulailah ada damai sejahtera terjadi. Ya, di ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sehingga kita tetap bisa merasakan damai Tuhan dan tidak kehilangan bersukacita dalam segala keadaan. Saudara, itulah kendali Tuhan yang luar biasa. Ya, tidak banyak, ya, atau mungkin juga banyak saudara. Orang itu kalau sudah khawatir itu pikirannya sangat negatif sekali. Negatif terhadap satu orang atau juga orang lihat orang lain bisa negatif. Ya enggak? Kita itu cenderung begitu manusia saudara. Berpikir negatif tentang orang lain, tentang satu masalah. Ya, tetapi Tuhan selalu mengingatkan kita untuk berpikir hal yang baik. Memikir hal yang indah. Memikir hal yang mulia saudara. Sudah perhatikan di ayat yang ke-8 di situ dikatakan.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Ya, di dalam masalah-masalah yang kita alami, sekali lagi, pikiran tuh bisa negatif. Memikirkan orang juga bisa negatif. Tapi Tuhan mau kita berpikir seperti ini. Semua hal yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan, saudara. Tapi bukan hanya dipikirkan. Ayat selanjutnya mengatakan, dan apa yang telah kamu pelajari dan telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, saudara. Yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat padaku, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bukan hanya dipikirkan saja, saudara. Tapi lakukan apa yang kamu pikir baik itu. Jangan berpikir negatif karena kekhawatiran kita. Tapi pikirkanlah hal yang baik. Dan lakukan, saudara, untuk orang lain. Ya, kalau pikir negatif biasanya cenderung menjaga jarak dengan orang lain. Hati-hati dengan orang lain. Itu sudah menunjukkan kita itu curiga, saudara. Tapi kalau kita memikir hal yang baik, memikir hal yang benar, kita bisa nyatakan dan ungkapkan kepada orang lain, saudara. Dalam hubungan kita dengan orang lain, dengan pasangan, dengan siapapun juga. Ya. Sampai dikatakan di ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kita lakukan kebaikan bagi orang lain. Biar itu semua diketahui orang lain, saudara. Bukan pamer, tapi saudara. Ya, tapi tunjukkan kasih dengan apa yang sudah bisa lakukan. Kebaikan hatimu itu diketahui orang. Bukan kekhawatiranmu yang diketahui orang. Bukan juga pikiran negatifmu yang diketahui orang. Tapi kebaikan hatimu bisa diketahui orang. Saudara sekalian, orang percaya harus mendisiplin pikirannya. Ya. Kalau saudara ada orang yang terlalu banyak berpikir negatif, saudara harus mendisiplin pikiran untuk memikirkan hal-hal yang baik seperti ini. Ya. Apa yang buruk sudah anggap, ingat Tuhan itu punya kendali untuk mengubah, mendatangkan kebaikan. Mari berpikir dengan positif, berpikir dengan benar, dengan mulia, saudara. Ya, sekali lagi dikatakan, ya, kalau kita punya pikiran-pikiran yang baik, saudara, damai sejahtera Allah itu menyertai kita. Kalau saudara berpikir negatif dan terus dipenuhi kekhawatiran, saudara kehilangan ini. Ya. Tapi kalau sudah belajar berpikir benar, berpikir baik, sudah melakukannya, damai sejahtera Allah turun atas kita. Memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita, saudara. Saudara, ini cara orang yang hidup seturut dengan Injil. Ya, hatinya bersuka cita, dalam keadaan pikirannya didisiplin, dan mau sehati sepikir di dalam relasi dengan orang lain dalam pelayanan Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita bisa belajar, mau hidup menurut Injil Tuhan, saudara, kita adalah orang yang berbahagia. Karena janji Tuhan seperti ini, damai sejahteranya itu akan menjaga hati kita, pikiran kita, dan memenuhi kita, saudara. Bukankah kita harus bersyukur sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, saudara, mendapatkan berkat Tuhan seperti ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terus hidup mau diubahkan oleh Tuhan, mau belajar, mau bertumbuh di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Tuhan ini. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan merenungkan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan bagi kita. Sudah kita nyanyikan pujian